Pagi ini, di pertemuan kali ini, di mata pelajaran PPKN, kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam perumusannya banyak proses-proses yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Nah, nanti kita akan belajar bareng mengenai hal ini. Sebelumnya, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah ketika kalian mendengarkan penjelasan dari saya, diharapkan kalian bisa memahami dan menjelaskan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian setelah kalian melakukan diskusi, nanti kita akan bagi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi bersama tentang materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalian diharapkan dapat memahami dan menerapkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian nanti juga ada presentasi, jadi setelah melakukan kegiatan presentasi, diharapkan kalian dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, saya punya pertanyaan nih. Apa yang terjadi apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara? Coba kalian bayangkan ketika ada banyak konflik, Pak. Nah, betul. Yang pertama akan terjadi konflik-konflik karena suatu negara tersebut tidak memiliki cita-cita atau tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, negara akan mudah dihancurkan oleh negara lain sehingga dapat menyebabkan perpecahan. Karena suatu negara yang tidak memiliki tujuan akan mudah dipecah belah oleh negara lain. Seperti itu. Kemudian yang pertama mengenai proses pembentukan BPOPKI. Sebelum dibentuk BPOPKI, awal dari penyerahan kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari Jepang yang menyerah pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa kok Jepang menyerah pada sekutu? Peristiwa apa yang menyebabkan terjadinya Jepang yang menyerah pada sekutu? Kayaknya dibom, Pak, kalau nggak salah. Saya lupa tapi namanya bom apa. Betul sekali. Nah, ketika pada tahun 1945, sekutu itu menjatuhkan bom atom di dua kota yang ada di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga memaksa Jepang untuk menyerah pada sekutu dan akhirnya menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, langkah pertama ini Jepang meyakinkan kepada Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk BPOPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang di dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zumbi Kosakai. Kemudian Jenderal Komaichi Harada yang berasal dari tentara Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret itu mengumumkan mengenai pembentukan BPOPKI. Dan tanggal 28 April 1945 pengangkatan anggota BPOPKI itu dilaksanakan di Gedung Chuosangi-in di Jakarta yang sekarang digunakan untuk Gedung Departemen Luar Negeri. Saat itu yang ditunjuk untuk menjadi ketua BPOPKI adalah Dr. KRT Regimen Dediningrat dengan wakil dari Jepang yaitu Ichi Bangase. Kemudian untuk sekretarisnya itu adalah RP Suroso. Pada sidang BPOPKI itu anggotanya ada 63 orang yang mewakili semua wilayah Indonesia, ditambahkan dengan 7 orang yang tidak memiliki hak suara, jadi sebagai pengamat saja. Nah, seperti ini kira-kira suasana sidang BPOPKI. Mungkin ada yang anak-anak kenali di foto ini. Coba yang kiri ini siapa kira-kira? Yang paling kelihatan deh. Soekarno ya, Pak? Nah, betul sekali. Yang berdiri ini adalah presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Nah, kemudian setelah tadi prosesnya membentuk BPOPKI, akhirnya BPOPKI melaksanakan sidang pertama.
Sidang pertama ini dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Di masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Karena Ketua BPUPKI, yaitu KRT Rajiman Diningrat, pada pidato awal sidang pertama itu menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia yang merdeka diperlukan suatu dasar negara. Nah, untuk menjawab permintaan ketua tersebut, beberapa tokoh pendiri juga akan mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, pendapat tersebut disampaikan oleh 3 orang, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Yang pertama, penyampaian dari Mr. Muhammad Yamin. Di sini Mr. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya ini diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Di dalamnya itu mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang intinya berisi dengan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada Mr. Supomo yang mengemukakan pandangannya mengenai dasar negara. Di sini dia lebih fokus tentang pemikiran negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Kemudian yang ketiga adalah dari Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan giliran untuk mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka. Pemikirannya ini diberi nama Pancasila, yang berisi yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena pemikirannya ini disampaikan pada tanggal 1 Juni, oleh karena itu pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Karena pada tanggal inilah Presiden Soekarno pertama kali menyampaikan pemikirannya mengenai dasar negara yang bernama dengan Pancasila, yang sampai sekarang masih kita gunakan untuk nama dasar negara kita. Kemudian masa persidangan kedua. Di sidang kedua BPUPKI ini, meskipun sidang pertama sudah terlewat, tapi belum ada rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Padahal setelah sidang pertama itu, BPUPKI itu akan istirahat atau reses selama 1 bulan. Nah, oleh karena itu, BPUPKI akhirnya membentuk Panitia Perumus Dasar Negara yang dinamakan dengan Panitia 9. Kenapa dinamakan Panitia 9? Karena yang anggotanya 9 orang itu. Tugasnya itu mereka untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia yang merdeka. Di sini anggota Panitia 9 itu terdiri atas Insinyur Soekarno, Abdul Karim Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abdul Kusno Joko Suryo, dan juga A.A. Maramis. Nah, hasil dari rapat anggota Panitia 9 ini menghasilkan rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan ini diberi nama oleh Mr. Muhammad Yamin dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian di sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Di sini BPUPKI lebih fokus untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kelompok kecil ini ketuanya adalah Mr. Supomo dan anggotanya ada Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, Singgih, Haji Agus Salim, dan juga Sudirman. Ketika hasil dari rumusan Undang-Undang Dasar ini sudah selesai,
akhirnya disempurnakan kebahasaannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Husin Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan juga Dr. Supomo. Nah, Insinyur Soekarno setelah itu melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar pada sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya ini disebutkan ada 3 hal pokok, yaitu pertama, kenyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar itu sendiri, yaitu batang tubuhnya. Nah, pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945, diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar. Nah, pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD yang kemudian diterima ketika sidang pleno BPUPKI. Nah, mungkin untuk materi kali ini apa kira sudah cukup ya. Mungkin dilanjut minggu depan untuk materi sidang PPKI. Setelah ini saya minta anak-anak untuk membentuk 5 kelompok. Nah, kemudian ketua kelasnya nanti bisa menyetorkan nama-namanya ke saya. Untuk tugasnya saya berikan minggu depan aja. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.